Hai anak ibu guru semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran. Anak-anak, pembelajaran hari ini akan kita mulai kembali pada tema 4, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, muatan pelajaran bahasa Indonesia, kalimat saran, dan kalimat penyelesaian masalah dalam bernegara. Nah, mari kita mulai belajar dan perhatikan bukumu tema 4 halaman 140. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini merupakan subtema terakhir dari bahasa Indonesia ya. Masih tentang kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat saran dalam wacana ya. Maka adapun tujuan pembelajaran yang mau dicapai adalah yang pertama, siswa mampu menemukan kalimat saran tentang masalah dalam bernegara. Tujuan kedua, siswa mampu menentukan penyelesaian masalah berkaitan dengan masalah dalam bernegara. Kira-kira begitu ya nak ya. Nah, kalian pasti sudah paham apa itu masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat saran ya nak ya. Nah, ini sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya ya. Maka sekarang kita juga akan kembali mempelajarinya, menentukan kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah dalam teks ya. Ada teks lingkungan hijau. Nah, sekarang perhatikan dan dibaca ya. Nah, setelah kalian baca dan pahami, kita akan menentukan mana kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah dalam teks tersebut ya. Nah, kalimat masalahnya terdapat pada kalimat yang pertama, jalan di depan sekolah Dayu gersang. Kedua, tidak ada pohon besar yang hijau. Dan yang ketiga, di siang hari udara terasa panas. Nah, ini masalah ya nak ya. Oke, nah dari masalah tersebut kita akan melihat kalimat penyelesaian masalahnya. Maka kalimat penyelesaian masalahnya ada pada yang pertama, Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Yang kedua, Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Ketiga, mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Dan yang keempat, mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Nah, itulah kalimat masalah dan kalimat penyelesaian masalah dari lingkungan hijau. Nah, maka selanjutnya ada teks kedua yaitu Siti demam. Ya. Seperti biasa kalian baca, kemudian dipahami dan kita akan menentukan mana kalimat masalah dan mana kalimat saran dari teks tersebut ya. Maka kalimat masalahnya adalah yang pertama, Siti kepanasan saat pulang sekolah. Kedua, di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ketiga, Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Nah, kira-kira ini masalah ya nak ya. Kemudian, manakah kalimat penyelesaiannya? Iya, kalimat penyelesaian masalahnya terdapat pada yang pertama, ibu mengompres Siti dengan air hangat. Dua, ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Ketiga, ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Keempat, dokter lalu memeriksa Siti. Yang kelima, setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Ya, itulah kalimat penyelesaiannya. Kira-kira adakah kalimat saran dalam teks tersebut? Ya, ada ya. Coba perhatikan kalimat sarannya terdapat pada yang pertama, dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatannya. Ya, saran kedua, ia harus banyak minum air putih hangat. Ketiga, ia harus memilih jajanan yang sehat. Dan yang keempat, ia juga harus rajin mencuci tangan. Nah, inilah kalimat saran dalam teks tersebut ya. Paham ya nak ya? Bisa ya? Untuk berikutnya ada teks wacana ketiga di bukumu halaman 152 di kantor kelurahan. Nah, seperti biasa kita membaca terlebih dahulu, kita pahami,
Kemudian kita akan menentukan mana kalimat saran pada teks tersebut ya. Nah, kalimat sarannya terdapat pada kalimat yang pertama, lingkungan harus bersih dan hijau. Dan yang kedua, setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat ya. Kira-kira inilah kalimat saran dari teks bacaan di kantor kelurahan. Nah, anak-anak masih semangat ya? Sekarang kita lanjutkan teks yang keempat, yaitu Jalan yang Bersih pada bukumu 159. Kita baca bersama-sama. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Nah, anak-anak, dari teks bacaan Jalan yang Bersih kita akan menentukan mana saja kalimat masalahnya ya. Yang mana kira-kira? Iya, yang pertama, jalan umum itu tampak kotor. Yang kedua, di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Masalah yang ketiga, sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Dan yang keempat, tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Iya, banyak masalahnya ya nak ya. Nah, sekarang manakah kalimat yang merupakan kalimat saran untuk masalah tersebut? Iya, kalimat sarannya terdapat pada yang pertama, semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Saran kedua, mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Dan ketiga, sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna ya. Kira-kira itulah saran untuk permasalahan di atas ya. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya ada wacana perayaan Hari Besar Agama pada bukumu halaman 165. Silakan kalian baca dan teksnya dipahami ya nak ya. Kemudian temukan mana kalimat saran dari teks tersebut. Ya, sudah ketemu? Ya, sudah kita temukan ya. Yaitu kalimat sarannya, kita wajib menghormati perbedaan. Ada lagi? Ya, ada lagi ya. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati ya. Nah, kira-kira inilah kalimat saran dari teks bacaan perayaan Hari Besar Agama. Paham ya nak ya? Mudah ya. Selanjutnya ada wacana berjudul Bangga Menjadi Orang Indonesia pada bukumu 174. Silakan dibaca dan dipahami. Kemudian temukan mana masalah dan mana kalimat penyelesaian masalah dari teks tersebut ya. Ya, kita temukan kalimat masalahnya ada pada Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Ini masalah ya nak ya. Kemudian kalimat penyelesaian masalah tersebut adalah yang pertama, Edo berusaha mengenal Indonesia. Kedua, ia banyak membaca buku tentang Indonesia. 3, ia berwisata ke berbagai tempat. 4, ia juga mengunjungi museum. Ya, dan yang kelima, ia menggunakan barang buatan Indonesia. Inilah kalimat penyelesaian masalah dari permasalahan di atas. Sudah paham ya nak ya? Lebih mengerti ya? Nah, sebagai kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, dalam menyampaikan kalimat saran kita harus menggunakan kalimat yang baik, kata-kata yang sopan, supaya saran yang kita berikan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, anak-anak ibu semua, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami apa yang telah kita pelajari hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Selamat belajar.